ketika media juga hanya mengejar rating. Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur. Jokowi tampil sebagai media darling hingga masa-masa awal menjadi Presiden Republik Indonesia. Publik lalu melihat kinerjanya secara nyata dalam menangani aneka masalah yang muncul di negeri ini. Popularitas Joko Widodo terbukti telah membawa mantan wali kota Solo ini ke kursi puncak pemerintahan di Indonesia. Hingga masa-masa awal menjabat Presiden tahun 2014, Jokowi tampil sebagai media darling. Data Indonesia Indikator, puncak bulan madu Jokowi terjadi bulan Oktober 2014. Sentimen positif media saat itu terhadap Jokowi mencapai hingga 77%. Namun bulan madu Jokowi mulai terusik pada bulan-bulan berikutnya. Serangkaian masalah politik, hukum, ekonomi, dan sosial memperlihatkan plus minus kemampuan Jokowi sebagai presiden. Sebagai pilar demokrasi keempat, media memotret setiap langkah Jokowi. Harapannya begitu tinggi, begitu waktu kita bicara soal Pak Jokowi jadi presiden, begitu kan. Sesudah itu masalah muncul, otomatis orang tidak akan bukannya berhenti berharap, tetapi kan beralih perhatian kepada persoalan yang ada. Gitu. Ya kan, kemudian setelah lihat kan kekuatan Jokowi adalah personalitinya pada waktu itu. Yeah. Jadi orang belum berpikir soal programnya, lihat personalitinya, mengenal dia dengan cara seperti yang kita lihat, langsung orang suka, kan kira-kira begitu. Tetapi kan pada akhirnya kan begitu menduduki jabatan, termasuk ketika jadi gubernur DKI, orang melihat hasil kerja kan. Termasuk ketika jadi presiden sekarang, orang akan melihat hasil kerjanya. Memang seperti kata saya tadi, masih banyak good news, karena apa yang dikerjakan sekarang ini itu adalah bagian yang akan selalu juga diliput atau dipublikasikan oleh media. Yeah. Jadi ini saya tidak mengatakan bulan madu itu berakhir, tetapi saya tidak bisa mengatakan masih banyak good news yang akan membuat orang akan lebih balance. Gitu. Dan media kan begitu luas ya, landscape-nya. Mas Agus ini punya penelitian begitu banyak media, begitu banyak, beragam kualitasnya, beragam juga standar orang-orang yang ada di belakangnya yang kemudian juga mempengaruhi outputnya yang sangat beragam. Ada yang bermutu, ada yang bisa dipercaya, ada yang abal-abal dan seterusnya. Ini persoalan. Jadi saya kira mungkin kebetulan saja Pak Jokowi ketemu yang abal-abal itu lalu kemudian baca. Ya itu tadi, mengingatkan media tapi juga mengingatkan masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, kita punya data dari Indonesia Indikator. Jokowi dalam bingkai media ini dibuat hingga Oktober 2015 ya, dari Oktober 2014 ke 2015. Bidang sosial ada 31% negatif pemberitaannya ini maksudnya ya. Kemudian 38 netral disebut mereka dan 32% positif. Bagaimana kemudian di bidang politik dan keamanan? Ada 30% yang negatif, kemudian pemberitaan positif ada 29 dan 41%-nya netral. Ini sebenarnya cukup bagus juga kalau lihat ini, lebih banyak yang netral daripada ini. Kemudian ini di bidang hukum 50% negatif, 27% netral dan 23% positif. Kemudian di bidang ekonomi 26% yang pemberitaan negatif, 36% netral dan 29% positif. Saya kok kalau melihat seperti ini hanya memotret apa yang disampaikan media ya, untuk Pak Jokowi. Anda melihatnya seperti apa nih? Cukup banyak netral sebenarnya, walaupun masalah ekonomi kita begitu besar, tetapi juga yang negatif tidak terlalu banyak. Ya, kalau saya melihat begini, ini kan jadi kembali lagi bahwa Presiden ini sangat memperhatikan ya opini publik, yang tentu kemudian peran media menjadi besar. Pemerintahan tidak akan berjalan tanpa bantuan opini publik itu. Nah, yang ingin disampaikan Presiden sebetulnya hanya satu, bahwa kepentingan media ini harusnya mengacu pada kepentingan publik, atau agenda publik lah yang harus
menjadi agenda utama dia. Presiden tidak akan merasa bahwa misalnya apa yang disampaikan sebagai agenda publik itu kalau itu faktanya benar pasti akan tidak ada sesuatu yang kemudian perlu dikritik. Gitu. Jadi gini ya, dalam landscape pers yang demokratis dan profesional, sebenarnya hanya ada satu cara buat pejabat publik agar tidak diberitakan oleh media. Hanya satu cara, jangan membuat kesalahan. Jangan membuat kelemahan. Hanya satu cara untuk tidak diberitakan oleh media. Secara negatif. Yang negatif. Iya, yaitu jangan membuat kesalahan. Jangan membuat kesalahan, jangan membuat kelemahan. Jangan membuat Karena kelemahan. begitu ada kelemahan, Anda sebagai presiden atau menteri, begitu ada kesalahan, Akan ada berita negatif. pers akan mengkritik. Meskipun pers ini waktu Pilpres kemarin mendukung Anda. Iya. Ini hukum besi pers yang demokratis dan profesional. Hanya itu sebenarnya. Jadi pers ini bisa tiba-tiba switch dari seorang pendukung, seorang tokoh menjadi seorang mengkritik. Kecuali yang partisan ya Mas. Kecuali yang partisan. Kecuali yang partisan. Karena prinsipnya memang pers itu fungsinya adalah menjalankan fungsi kontrol gitu ya. Pertama itu. Yang kedua adalah kalau saya lihat ya, opini yang negatif tentang pemerintahan Jokowi ini juga banyak disumbang oleh perilaku komunikasi para menteri-menterinya. Menteri-menteri begitu sering bersilang pendapat di antara mereka, bahkan bersilang pendapat dengan presiden. Ini menambah bobot komunikasi politik yang cukup berat buat presiden. Ambil contoh, tadi Mas bilang groundbreaking itu kereta cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu ya. Begitu ditampilkan di ruang publik betapa tidak solidnya antara satu menteri dengan menteri yang lain, bahkan dengan presiden. Buat saya, jadi atau tidak proyek kereta cepat itu, pemerintah harus satu suara. Oke, kalau Mas bisa dikatakan jangan bikin kesalahan, jangan bikin sedikit negatif. kelemahan supaya tidak ada berita negatif. Tetapi kalau Anda lihat berita negatif yang sekarang ini, apakah masih dalam koridor yang normal? Gitu? Ya. Jangan lihat judulnya ya, ini isinya. Saya rasa sih memang berita-berita itu masih sifatnya masih kritis ya. Jadi bukan kritik tapi kritis. Jadi makanya saya juga agak nggak setuju juga tuh pernyataan dari Bang Don, misalnya ada media abal-abal. Buat saya media pada saat dia tampil ke publik, dia harus sudah jadi media gitu. Masalah abal-abal itu mungkin harus soal ada di belakang, begitu kan? Harus ada yang ini, harus ada yang kontrol. Tuh. Nah, terus kemudian gini, tadi betul, menurut saya saat ini sih kritisnya media itu masih dalam frame. Betul kata Mas Agus. Tidak ada dalam dalam sejarah yang namanya rezim itu ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan menteri. Semuanya itu keberhasilan dan kegagalan presiden. Jadi pada saat menteri-menterinya gagal, presidennya juga tercover. Tapi kalau dari sisi tingkat kepuasan misalnya, lembaga survei kedai kopi 52%. Artinya masih dalam koridor yang beres-beres saja. Masih dalam nggak masalah. Kita boleh jeda dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.